Media Pembelajaran Fungsi Dasar Microsoft Excel oleh Maria Agustina Dianing SSSI, Guru Mata Pelajaran Informatika SMP Negeri 2 Mertoyudan. Kompetensi Dasar 3.2 Mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. 4.2 Membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal data berupa angka. 2. Peserta didik dapat menemukan hasil perhitungan rumus. 3. Peserta didik dapat membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus. 4. Peserta didik dapat menggunakan beberapa fungsi yang terdapat di Microsoft Excel. 13 fungsi dasar Microsoft Excel yang akan kita pelajari antara lain 1. Sum 2. Max 3. Min 4. Average 5. Count 6. Count if 7. Left 8. Right 9. Mid 10. If 11. VLOOKUP 12. HLOOKUP dan 13. Rank. Fungsi sum berfungsi untuk menjumlahkan suatu data dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan sum, SUM, kurung buka, range yang akan kita masukkan selnya, kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan sum, kurung buka, C1, titik 2, C10, kurung tutup. Penggunaan fungsi sum. Fungsi sum seperti sudah disampaikan sebelumnya, berfungsi untuk mencari jumlah sebuah range. Sebagai contoh, kita akan menggunakan fungsi sum untuk mencari jumlah dibayar dari total harga. Maka kita letakkan kursornya di sel E18. Kita tuliskan rumus sama dengan sum, SUM, kurung buka, range-nya berawal dari E8 sampai E17. Maka kita tuliskan E8, titik 2, E17, kurung tutup. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah demikian. Sebagai bukti kalau fungsi sum ini akan berubah secara otomatis, kita ubah salah satu sel yang sebagai contoh kita ambil sabun batang yang tadinya 60.000 kita ganti menjadi 75.000. Coba perhatikan di sini, nanti akan berubah secara otomatis setelah kita enter. Nah, perhatikan harganya langsung berubah. Kita coba lagi di harga plastik. Kita ubah menjadi 69.000. Kita enter, perhatikan sudah berubah juga. Fungsi max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan max, MAX, kurung buka, range, kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan max, kurung buka, C1, titik 2, C10, kurung tutup. Penggunaan fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu data. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai tertinggi dari jumlah pembelian. Maka kita arahkan kursornya di sel D19. Kita mulai tuliskan rumus sama dengan max kurung buka D8
titik 2 D17 kurung tutup. Perhatikan yang sudah kita tuliskan range-nya sudah tersorot dengan warna biru, kita enter. Maka nilai tertinggi dalam range jumlah pembelian di sini adalah 35. Fungsi min berfungsi untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan min kurung buka range kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan min kurung buka C1 titik 2 C10 kurung tutup. Contoh penggunaan fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah suatu data. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai terendah dari harga satuan. Maka kursor kita letakkan di sel C20. Kita tuliskan rumus sama dengan MIN kurung buka C8 titik 2 C17 kurung tutup enter. Nilai terendah yang diperoleh dari harga satuan adalah 2.500. Fungsi average berfungsi untuk mencari rata-rata dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan average kurung buka range kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan average kurung buka C1 titik 2 C10 kurung tutup. Contoh penggunaan fungsi average. Fungsi average digunakan untuk mencari rata-rata suatu data. Sebagai contoh, kita akan mencari rata-rata jumlah pembelian. Maka, kita arahkan kursor di sel D21. Maka kita tuliskan rumus sama dengan average kurung buka D8 titik 2 D17 kurung tutup enter. Maka rata-rata yang diperoleh secara otomatis adalah 21,5. Kita pun bisa membuktikan dengan cara kita misalnya ubah salah satu nilai di sebuah sel, kita ubah menjadi 80. Perhatikan di rata-rata yang tadi sudah kita dapatkan, kita enter akan langsung berubah menjadi 26. Misalnya lagi, kita ubah sebuah angka lagi, kita ganti, kemudian di enter, perhatikan di rata-rata, dia otomatis juga akan berubah hasilnya. Fungsi count berfungsi untuk mencari banyaknya data dalam suatu range. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan count kurung buka range kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan count kurung buka C1 titik 2 C10 kurung tutup. Penggunaan fungsi count. Fungsi count sebelumnya sudah dijelaskan digunakan untuk mencari banyaknya data dalam suatu range. Sebagai contoh, kita akan mencari banyaknya data di harga satuan. Maka kita letakkan kursor di sel C22. Kita tuliskan rumus sama dengan count kurung buka C8 titik 2 C17 kurung tutup. Kita enter. Nah, maka banyaknya data
yang telah terhitung secara otomatis adalah sebanyak 10. Fungsi COUNTIF berfungsi untuk mencari banyaknya data dalam suatu range dengan sebuah syarat tertentu. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan COUNTIF kurung buka range, kriteria kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan COUNTIF kurung buka C1 titik 2 C10, petik barat petik kurung tutup. Penggunaan COUNTIF, kita akan mencari banyaknya CD Barat, CD Indonesia, dan CD Mandarin. Range yang kita perhatikan adalah range jenis CD, di mana range jenis CD ini berawal dari C9 sampai C18. Maka untuk mencari banyaknya jumlah CD Barat, kita arahkan kursor ke H20. Kemudian kita tuliskan rumus sama dengan COUNTIF kurung buka. Range dari jenis CD kita tuliskan. Di sini kita tuliskan C9 titik 2 C18, kriterianya. Kriteria dari CD Barat, maka kita tuliskan dalam tanda petik Barat, petik tutup, dan kurung tutup. Kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah 3. Secara manual kita hitung, jumlah jenis CD Barat ada 1, 2, dan 3. Kemudian untuk mencari jumlah CD Indonesia, kita tuliskan sama dengan COUNTIF kurung buka range-nya C9 sampai C18, kriterianya adalah Indonesia. Petik, kurung tutup, enter. Ada 3 juga, kita hitung secara manual, 1, 2, 3. Kemudian CD Mandarin sama dengan COUNTIF kurung buka C9 sampai C18, kriteria untuk CD Mandarin adalah Mandarin. Petik, kurung tutup, enter. Ada 3 juga, kita coba cari secara manual 1, 2, dan 3. Fungsi left berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari kiri dari sebuah sel dengan kriteria tertentu. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan left kurung buka teks, banyaknya karakter kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan left kurung buka petik belajar, petik, 4 kurung tutup. Hasilnya adalah BELA, bela. Contoh penggunaan fungsi left, mengambil karakter dari kiri. Di sini kita akan mencari sumber kata yaitu belajar, dan kata yang diharapkan adalah bela. Maka fungsi yang digunakan adalah left. Sebelumnya kita akan menggunakan teks dahulu. Kita tuliskan sama dengan left kurung buka. Untuk memasukkan karakter dalam bentuk teks, jangan lupa kita tuliskan petik 2
kita tuliskan kata belajar. Kemudian kita beri tanda petik, lalu kita tuliskan koma. Untuk mendapatkan kata BELA dari kata belajar, kita ambil 4 karakter dari kiri. Maka kita tuliskan 4. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Hasilnya adalah Bella, sesuai yang kita harapkan. Kemudian dengan menggunakan sel, kita juga bisa menggunakan fungsi left, sama dengan left, kurung buka, sel yang di dalamnya ada kata belajar adalah sel C3. Kita tuliskan sel C3, kemudian koma, kita tuliskan 4, karena untuk mendapatkan kata BELA kita ambil 4 karakter dari kiri, BELA, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Kita mendapatkan kata Bella sesuai dengan yang kita harapkan. Fungsi write berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari kanan dalam sebuah sel dengan kriteria tertentu. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan write, kurung buka, teks, koma, banyaknya karakter, kurung tutup. Contoh penggunaannya. Sama dengan write, kurung buka, petik, belajar, petik, koma, 4, kurung tutup. Hasilnya adalah AJAR, ajar. Contoh penggunaan fungsi write. Fungsi write digunakan untuk mengambil karakter dari kanan. Contoh selanjutnya adalah kita akan mengambil kata ajar dari sumber kata belajar. Dengan menggunakan teks terlebih dahulu, kita tuliskan sama dengan write, pastikan penulisannya tepat dan benar. Kurung buka, petik belajar, petik, koma, kata ajar dari kanan kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan angka 4. Kurung tutup. Kita enter. Sesuai yang kita harapkan. Kemudian kita menggunakan sel sama dengan write, kurung buka, sel C3, koma, 4, kurung tutup, enter. Maka kita akan memperoleh kata sesuai yang diharapkan, yaitu ajar. Fungsi mid berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dalam sebuah sel dengan kriteria tertentu, baik mulai pengambilan dan banyaknya karakter. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan mid, kurung buka, teks, koma, urutan karakter dari kiri, koma, banyaknya karakter, kurung tutup. Contoh penggunaannya, sama dengan mid, kurung buka, petik, belajar, petik, koma, 3, koma, 4, kurung tutup. Hasilnya adalah LAJA, laja. Penggunaan fungsi mid. Kita akan mencari kata laja dari sumber kata belajar. Kita tuliskan rumus di sel D9 sama dengan mid, kurung buka. Pertama kita menggunakan teks terlebih dahulu. Petik belajar,
petik, koma. Nah, dengan menggunakan fungsi mid ini agak berbeda dengan ketika kita menggunakan fungsi left dan fungsi right. Di mana setelah kita menuliskan teksnya, kita tuliskan start number-nya. Kata laja kita hitung dari kiri berada di urutan yang ketiga. Hitungannya dari 1B, 2E, 3L. Maka kita tuliskan angka 3. Kemudian kita tuliskan koma. Banyaknya karakter yang kita ambil dari urutan ketiga tadi. Kita akan mencari kata laja. Maka dari huruf L untuk membentuk sebuah kata laja, maka dibutuhkan 1, 2, 3, 4 karakter yang akan kita ambil. Maka kita tuliskan angka 4. Kurung tutup, enter. Maka didapat kata laja. Demikian juga sama halnya dengan ketika menggunakan sel. Kita tuliskan mid. Sel sumber katanya ada di C3. Kemudian kita tuliskan koma 3, 4, kurung tutup, enter. Sesuai dengan kata yang kita harapkan yaitu laja. Fungsi if berfungsi untuk menyelesaikan sebuah kondisi dalam sebuah range dengan menggunakan syarat tertentu. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan if kurung buka pernyataan logika, koma, pernyataan jika logika bernilai benar, koma, pernyataan jika logika bernilai salah, kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan if kurung buka C3 lebih besar dari 78, koma, petik lulus petik, koma, petik tidak lulus petik, kurung tutup. Penggunaan fungsi if. Kita akan mencari keterangan dari sebuah data daftar hasil ujian praktik TIK SMP Negeri 2 Mertoyudan tahun pelajaran 2018-2019 dengan nilai KKM 80. Maka secara logis keterangannya nanti adalah lulus dan tidak lulus. Dengan syarat jika nilai ujiannya lebih dari 80, maka keterangannya lulus. Jika di bawah 80, maka keterangannya tidak lulus. Nah, kita akan menggunakan rumus if. Tuliskan sama dengan if kurung buka. Tentukan logical testnya. Logical testnya adalah nilai ujian dibandingkan dengan nilai KKM. Nah, yang pertama kita akan menggunakan sel C9. Kita pertama menggunakan lebih besar. Tanda lebih besar dari KKM-nya adalah 80. Itu adalah logical testnya. Kemudian kita ketikkan koma. Pernyataan benarnya jika nilai logical testnya bernilai benar adalah lulus. Petik, koma, pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Petik, kurung tutup. Kita lihat dahulu. Kita cek isi dari sel C9 adalah 85. 85 lebih besar dari 80. Itu bernilai benar. Maka secara tepat kita tuliskan di pernyataan benarnya kita tuliskan lulus.
dan pernyataan salahnya kita tuliskan tidak lulus. Kita coba enter. Sesuai dengan harapan, dengan nilai Ani 85, maka secara logis Ani lulus. Kemudian kita bisa copy dengan cara kita seret ke bawah. Perhatikan, Cinta yang mendapatkan nilai 75 tidak lulus. Fanny mendapatkan nilai 78 tidak lulus karena nilai Endah dan Fanny di bawah 80. Tadi kita menggunakan tanda lebih besar. Bagaimana kalau kita menggunakan tanda lebih kecil? Bisa juga. Sebelumnya kita hapus dulu. Tetap kita tuliskan di sel D9 sama dengan if kurung buka C9, kita menggunakan tanda lebih kecil dari 80. Nah, karena isi dari C9 itu adalah 85, lebih kecil dari 80, nilai dari logical test ini bernilai salah. Maka tulisan tidak lulus kita berikan di depan. Kurung tutup, koma, petik, lulus, petik, kurung tutup. Kita enter. Sama hasilnya. Dan kita copy ke bawah. Hasilnya juga tetap sama. Demikian penggunaan fungsi if. Fungsi VLOOKUP berfungsi untuk mengambil data dari sebuah tabel vertikal. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP kurung buka sel kunci, koma, range tabel, koma, nomor kolom, kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan VLOOKUP kurung buka C3, koma, absolut C, absolut 10, titik 2, absolut F, absolut 15, 3, kurung tutup. Fungsi HLOOKUP berfungsi untuk mengambil data dari sebuah tabel horizontal. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan HLOOKUP, kurung buka sel kunci, koma, range tabel, koma, nomor baris, kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan HLOOKUP, kurung buka C3, koma, absolut C, absolut 10, titik 2, absolut F, absolut 15, 3, kurung tutup. Contoh penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Data sederhana berikut tentang laporan keuntungan mingguan toko Trigonometrika Jakarta. Kita di sini akan mengisi nama barang dan merek barang. Nama barang dan merek barang kita akan ambil dari tabel yang berada di bawah tabel induk. Sebelumnya kita harus pelajari mana yang merupakan tabel VLOOKUP, mana yang merupakan tabel HLOOKUP. Tabel VLOOKUP mempunyai ciri pembacaannya selalu ke bawah, seperti ini. Ada kode barang, kemudian kode-kodenya, nama barang, nama-nama barangnya. Kemudian jika tabel HLOOKUP, pembacaannya selalu ke kanan. Seperti ini, kode merek dan merek dibaca ke kanan. Maka
Kita akan menyelesaikan tabel yang masih kosong ini dan kita akan memasukkan nama barang yang akan kita ambil dari tabel VLOOKUP. Kemudian kita arahkan kursor kita di sel B10. Kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Lookup value, kita akan tuliskan sel penghubungnya. Sel penghubung antara tabel induk dengan tabel VLOOKUP kita. Kita akan mencari kode barang SL-01. Padahal yang disediakan di tabel VLOOKUP hanyalah 2 karakter saja. Ada BL, KA, KK, MC, SL. Maka kita akan gabungkan fungsi pengambilan karakter. Utamanya yang akan kita gunakan adalah left, karena kita di sini sudah ditunjukkan bahwa kode barangnya adalah SL. Di sini juga SL-01. Maka kita gunakan fungsi left. Kita akan ambil kode barang di sel A10. Kita ambil 2 karakter dari kiri saja. Tuliskan 2. Kurung tutup. Itu adalah sel kuncinya yang memanggil tabel VLOOKUP-nya. Kemudian kita tuliskan koma. Kita sekarang harus menuliskan tabel array-nya. Untuk mempermudah kita menuliskan tabel array, kita bisa menggunakan mouse dengan klik and drag, kita blok seperti ini. Kemudian kita tekan tombol F4 pada keyboard sehingga mengunci range yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita tulis koma. Nama barang pada tabel VLOOKUP berada di urutan yang kedua dengan hitungannya seperti berikut. Ini nomor 1 kode barangnya, ini nama barangnya nomor 2. Maka untuk mendapatkan nama barang kita tuliskan angka 2. Kurung tutup, enter. Perhatikan, SL nama barangnya setrika. Kita cek di tabel VLOOKUP. SL nama barangnya setrika. Untuk mempercepat, kita bisa copy langsung. Kita cek satu persatu. KA kipas angin, KK kulkas, MC mesin cuci. Ini penggunaan tabel VLOOKUP. Sekarang kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Kita akan mengisikan data merek barang diambil dari tabel HLOOKUP. Tabel HLOOKUP, maka kita tuliskan rumus sama dengan HLOOKUP, kurung buka. Perhatikan, sel kunci yang akan kita gunakan tetap A10. Sedangkan yang disediakan di tabel HLOOKUP angka 01, 02, 03, 04, dan 05. Maka kita akan gabungkan fungsi pengambilan karakter dari kanan karena kodenya ada di sebelah kanan. Maka kita menggunakan fungsi right, kurung buka. Kita tuliskan selnya A10. Kita ambil 2 karakter dari kanan, kurung tutup. Koma, kita akan membuat tabel array-nya. Kita blok seperti tadi juga. Ya.
Kemudian sudah tertulis seperti ini kita kunci, karena kita nanti akan copy ke bawah supaya tidak berubah dan tetap selnya. Maka kita kunci, kita tekan tombol F4 pada keyboard satu kali, kemudian kita ketik koma. Kita akan mengisikan merek barang. Merek barang di tabel lookup berada di urutan yang kedua dengan perhitungannya seperti ini. Kode merek adalah nomor 1, sedangkan merek adalah nomor 2. Yang akan kita isikan adalah mereknya, maka kita tuliskan angka 2. Kemudian kita beri kurung tutup dan enter. Perhatikan, nasional kodenya 01, betul sekali, 02 Philips. Kita copy dahulu supaya kita tahu isinya. Iya, perhatikan, 02 Philips ya. 05 Samsung, 03 LG. Demikian penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi rank berfungsi untuk mencari peringkat dalam sebuah data. Penulisannya sebagai berikut, sama dengan rank, kurung buka, cell, koma, range, kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan range, kurung buka, C3, absolute C, absolute 3, titik 2, absolute C, absolute 17, kurung tutup. Contoh penggunaan fungsi rank. Di sini kita akan mencari peringkat daftar hasil ujian praktik TIK SMP Negeri 2 Mertoyudan. Kita akan mencari peringkat berdasarkan nilai ujian. Kita masukkan rumusnya sama dengan rank, kurung buka, sel C9, kemudian koma, kita tuliskan range-nya, atau kita juga bisa pilih langsung menggunakan mouse, kemudian kita tekan F4 untuk mengunci range-nya. Kemudian kita kurung tutup, di enter. Kita lihat hasilnya dengan cara mengcopy rumusnya ke bawah. Otomatis ranking 1 adalah nilai yang tertinggi, 93, dan seterusnya. Terima kasih. Belajar Microsoft Excel itu mengasihkan.